Teganya suamiku meninggalkanku ketika aku sedang sakit parah. Lia, seorang wanita yang tangguh dan penuh cinta, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit saat dokter mendiagnosisnya dengan kanker payudara stadium lanjut. Di saat-saat paling rapuh dalam hidupnya, dia membutuhkan dukungan penuh dari suaminya, Andra. Namun, justru di titik inilah Andra memilih meninggalkannya. Alih-alih berada di sampingnya dan memberikan kekuatan, Andra malah berselingkuh dengan wanita lain. Terjebak dalam penderitaan fisik dan mental, Lia mencoba meraih harapan. Walau hatinya hancur, dia memutuskan untuk tidak menyerah. Dengan bantuan teman-teman dan keluarganya, Lia berjuang melawan penyakitnya sambil merelakan pria yang dulu dia cintai. Saat tubuhnya melemah karena kemoterapi, semangat hidupnya justru semakin membara. Lia menemukan bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain, tetapi dari kekuatan yang ia ciptakan sendiri. Mampukah Lia bangkit dan menunjukkan bahwa dirinya lebih kuat dari rasa sakit dan pengkhianatan? Kisah ini penuh dengan emosi, keberanian, dan perjalanan menuju pemulihan, yang akan menginspirasi para pembaca bahwa selalu ada cahaya di ujung kegelapan. Ayo ikuti perjalanan hidup Lia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung konten penuh inspirasi ini. Bagikan cerita ini ke teman-temanmu, dan beritahu kami apa yang kamu rasakan setelah membaca kisah perjuangan Lia. Lia masih ingat hari itu dengan jelas. Hari ketika ia berdiri di depan altar, menatap Andra dengan penuh cinta dan harapan. Andra tampak sempurna dalam balutan setelan hitamnya, dan senyumnya yang menenangkan membuat Lia merasa bahwa dia adalah wanita paling beruntung di dunia. Mereka telah saling mengenal selama 5 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Lia bekerja sebagai desainer grafis lepas, sementara Andra memiliki karir gemilang sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ternama. Keduanya selalu saling mendukung dan melengkapi. Pernikahan mereka adalah impian yang menjadi kenyataan. Di mata semua orang, Andra adalah suami idaman, pria yang perhatian, bertanggung jawab, dan selalu ada untuk Lia. Mereka sering bepergian bersama, menikmati waktu luang di pantai, atau sekadar menghabiskan malam minggu di kafe-kafe kecil di sudut kota. Kehidupan rumah tangga mereka terasa hangat, penuh dengan canda tawa dan kasih sayang. Setiap pagi, Andra akan berangkat kerja dengan ciuman di pipi Lia, sementara Lia duduk di meja kerjanya, menggambar sketsa desain untuk klien-kliennya. Mereka berdua bekerja keras, namun selalu meluangkan waktu untuk satu sama lain. Setidaknya, begitulah yang terjadi pada tahun-tahun pertama pernikahan mereka. Andra sering mengatakan bahwa Lia adalah belahan jiwanya, wanita yang membuatnya merasa lengkap. Namun, seiring berjalannya waktu, rutinitas mulai mengambil alih. Andra semakin sibuk dengan pekerjaannya yang menuntut, sementara Lia mencoba untuk menjaga api cinta mereka tetap menyala. Lia tidak pernah meragukan cinta Andra, tapi dia mulai merasakan bahwa sesuatu telah berubah. Andra sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang menumpuk atau harus menghadiri pertemuan penting dengan klien. Lia berusaha memahami, seperti istri baik yang selalu diajarkan kepada perempuan. Dia percaya Andra tidak pernah menuntut lebih dari apa yang sudah diberikannya. Tetapi di balik senyum yang selalu Lia pasang, tersimpan perasaan kosong yang sulit diabaikan. Hubungan mereka yang dulu penuh kehangatan mulai terasa dingin, seolah ada dinding yang tidak terlihat, perlahan memisahkan mereka. Lia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase. Andra mencintainya, dan cinta akan bertahan di atas segalanya. Bukan? Tidak ada yang mempersiapkan Lia untuk badai yang akan datang. Lia masih ingat bagaimana Andra selalu ada di sisinya, terutama di awal-awal pernikahan mereka. Sebagai manajer keuangan di perusahaan besar,
Pekerjaan Andra memang menyita banyak waktu, tetapi dia selalu berusaha meluangkan waktu untuk Lia. Mereka memiliki ritme kehidupan yang nyaman. Setiap pagi, Andra pamit dengan ciuman di dahi Lia sebelum berangkat ke kantor. Sementara Lia yang bekerja dari rumah sebagai desainer grafis, selalu menyiapkan secangkir kopi dan sarapan sederhana untuk mereka berdua. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan berjalan-jalan, menonton film di bioskop, atau sekadar duduk berdua di balkon rumah sambil menikmati matahari terbenam. Kehidupan mereka terasa sempurna, setidaknya itulah yang Lia pikirkan. Sebagai pasangan yang saling mencintai, mereka tampak tidak terpisahkan. Andra selalu bisa membuat Lia tertawa, dan Lia selalu menjadi tempat Andra berbagi cerita tentang pekerjaannya yang penuh tekanan. Namun, lambat laun, hal-hal kecil mulai berubah. Awalnya, Lia tidak terlalu memperhatikan. Andra sering pulang lebih larut dari biasanya dengan alasan lembur. Ini untuk proyek besar. Sayang, aku hanya butuh beberapa bulan lagi, katanya setiap kali Lia bertanya. Lia, yang selalu percaya pada suaminya, hanya tersenyum dan mencoba mengerti. Tetapi seiring waktu, semakin sering Andra pulang terlambat, semakin sedikit waktu yang mereka habiskan bersama. Percakapan mereka yang dulu penuh canda tawa kini hanya diisi dengan basa-basi, dan terkadang hanya diam. Lia merasa kesepian, meski Andra ada di rumah. Saat Andra sibuk dengan ponselnya atau laptopnya, Lia sering duduk sendirian di ruang tamu, bertanya-tanya di mana kesalahan mereka. Lia mulai merindukan hari-hari ketika mereka berdua saling mendukung satu sama lain. Andra, yang dulunya begitu peduli dan perhatian, sekarang seolah-olah hanyut dalam dunianya sendiri. Pekerjaan menjadi prioritas utamanya, dan Lia tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun begitu, dia tetap mencoba berpikir positif. Ini hanya sementara, dia meyakinkan dirinya. Andra hanya sibuk. Suatu malam, ketika Andra pulang lebih larut dari biasanya, Lia memutuskan untuk berbicara. Dia ingin tahu apa yang terjadi, mengapa jarak di antara mereka semakin melebar. Lia duduk di ruang tamu, menunggu Andra yang tampak lelah berjalan masuk. "Kita perlu bicara," katanya, dengan nada yang lembut namun tegas. Andra tampak terkejut, namun dia mendekat dan duduk di sebelah Lia. "Ada apa, sayang?" tanyanya, meskipun jelas terlihat bahwa dia tahu apa yang akan dibahas. "Apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa kau semakin jauh. Kita tidak seperti dulu lagi. Aku tahu pekerjaanmu penting, tapi aku juga merasa kau sudah berubah," ujar Lia dengan hati-hati. Dia tidak ingin terdengar menuduh, tapi rasa sakit yang ia rasakan semakin berat untuk disimpan sendiri. Andra menghela napas panjang. "Maafkan aku, Lia. Aku hanya stres dengan pekerjaan. Proyek ini benar-benar menguras energiku. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti ini," jawabnya, berusaha menjelaskan. Lia mencoba mengerti, namun perasaan kosong itu tidak bisa disangka lagi. "Aku hanya ingin kita kembali seperti dulu, Andra. Aku rindu kebersamaan kita. Aku merasa seperti kehilanganmu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Andra hanya terdiam. Bukannya memberikan jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dia malah tampak gelisah. Lia merasakan sesuatu yang tidak biasa, tetapi dia tidak ingin memaksa Andra untuk menjelaskan lebih jauh. Dia hanya berharap semuanya akan kembali seperti semula, seperti awal-awal mereka menikah, di mana cinta dan perhatian Andra adalah segalanya bagi Lia. Namun, kenyataan yang lebih pahit sedang menunggu di depan. Sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidup Lia selamanya, bahkan sebelum ia sadar bahwa Andra bukan lagi pria yang ia kenal. Hari-hari berlalu, dan meski percakapan mereka tentang hubungan sempat terjadi,
Andra tetap tidak berubah. Bahkan, ia semakin sering pulang terlambat dengan alasan pekerjaan. Lia mencoba bersabar. Setiap malam, dia menunggu Andra di ruang tamu, berharap mereka bisa berbicara dan mengembalikan kehangatan yang dulu pernah mereka miliki. Namun, semakin lama, Andra terasa semakin jauh. Lia mencoba mengisi waktu dengan pekerjaannya sebagai desainer grafis. Proyek-proyek dari kliennya memang bisa membuatnya sibuk, tetapi perasaan kosong itu tetap membayangi. Ada saat-saat di mana dia menatap layar komputernya dan tidak bisa berkonsentrasi. Pikirannya selalu kembali kepada Andra, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Suatu malam, ketika Andra pulang sangat larut, Lia memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Dia sudah kelelahan secara emosional dan fisik. Rasa curiga mulai muncul dalam dirinya, meski ia mencoba untuk mengenyahkan pikiran itu. Bagaimanapun, Andra adalah suaminya, dan mereka sudah bersama selama bertahun-tahun. Dia tidak mungkin mengkhianatiku, pikir Lia. Tetapi hal-hal kecil mulai membuat Lia semakin curiga. Parfum wanita yang samar-samar tercium di pakaian Andra, pesan singkat yang Andra tutupi saat Lia mendekat, serta seringnya Andra membawa ponselnya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Lia berusaha keras untuk tidak terbawa prasangka buruk, tapi hatinya mulai tidak bisa menahan rasa sakit yang semakin dalam. Suatu pagi, Lia memutuskan untuk memeriksakan kesehatannya karena dia merasa sering lemas dan tidak enak badan. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan, dokter memberikan kabar yang membuat dunianya hancur seketika. Lia didiagnosis menderita kanker payudara stadium lanjut. Kabar itu seperti palu godam yang menghantamnya tanpa ampun. Lia hanya bisa terpaku di ruangan itu, mendengar penjelasan dokter tentang opsi pengobatan dan perawatan yang harus dijalaninya. Pulang ke rumah, Lia merasa sendirian dalam perjuangannya. Dia berharap Andra akan menjadi orang pertama yang menghiburnya, menjadi bahunya untuk bersandar. Namun, saat Lia memberanikan diri untuk memberitahu Andra tentang penyakitnya, respons Andra jauh dari apa yang diharapkannya. "Andra, aku baru dari dokter," kata Lia dengan suara gemetar saat Andra duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya. Andra menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada layar ponsel. "Oh ya? Apa kata dokter?" tanyanya tanpa menunjukkan perhatian yang mendalam. "Aku didiagnosis kanker payudara. Aku butuh pengobatan secepatnya," ujar Lia sambil menahan air matanya. Dia berharap Andra akan terkejut, akan segera memeluknya dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, yang terjadi sebaliknya. Wajah Andra tampak tegang sejenak, sebelum kemudian ia menarik napas panjang. "Ini berat, Lia. Aku tidak tahu bagaimana caranya kita bisa melalui ini dengan semua tekanan pekerjaan yang sedang kuhadapi," jawabnya dengan nada datar. Lia terkejut. Dia menatap Andra, mencoba memahami reaksi suaminya yang begitu dingin. "Apa pekerjaan lebih penting daripada aku sekarang?" pikirnya. Tapi dia menahan diri, memilih untuk tidak memperdebatkan lebih lanjut. Andra pasti sedang stres. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, semakin lama, Lia merasa bahwa Andra semakin jauh. Bahkan setelah dia mulai menjalani kemoterapi, Andra tidak pernah mendampinginya ke rumah sakit. "Aku sibuk. Lia, kamu tahu bagaimana pekerjaan di kantorku sekarang?" adalah alasan yang selalu diberikannya. Lia mulai merasakan kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Dia tahu, dia bisa merasakannya. Namun, di tengah perjuangannya melawan kanker, Lia tidak punya energi untuk mengonfrontasi Andra. Dia fokus pada kesembuhannya, meskipun hatinya terus terluka oleh sikap dingin Andra. Suatu hari, saat Lia pulang lebih awal dari sesi kemoterapi,
dia menemukan sesuatu yang menghancurkan hatinya sepenuhnya. Di atas meja makan, ada sebuah kalung mewah, kalung yang bukan miliknya. Kalung itu memiliki liontin berbentuk hati, yang jelas-jelas bukan sesuatu yang pernah Lia pakai atau terima dari Andra. Rasa sakit dan kecurigaan yang telah dia pendam selama ini pecah seketika. Dengan tangan gemetar, Lia menunggu Andra pulang. Malam itu, Andra datang lebih larut dari biasanya. Begitu ia masuk rumah, Lia berdiri di hadapannya dengan kalung di tangan. "Siapa ini, Andra?" tanya Lia, matanya berkaca-kaca. Andra terdiam, terlihat terkejut melihat kalung itu di tangan istrinya. "Lia, aku bisa jelaskan," katanya pelan, tetapi Lia sudah tahu jawabannya. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. "Aku sakit, Andra. Aku butuh kamu, tapi kamu malah memilih wanita lain." Lia menangis, seluruh perasaannya pecah di depan suaminya. Andra, alih-alih merasa bersalah, hanya menghela napas panjang. "Aku tidak tahu harus bilang apa. Lia, ini bukan sesuatu yang mudah untukku juga. Aku tidak bisa menjalani ini." Malam itu, Lia menyadari bahwa Andra bukan lagi pria yang dulu ia cintai. Lia menatap Andra dengan hati yang hancur, tak percaya bahwa suaminya mengucapkan kata-kata sekejam itu. Tubuhnya lemas, bukan hanya karena penyakit yang menggerogoti dirinya, tapi juga oleh pengkhianatan yang semakin nyata di hadapannya. Air mata yang tadinya ia tahan kini tumpah, memenuhi pipinya yang pucat. Dia mencoba berkata, namun tenggorokannya tercekat oleh rasa sakit yang begitu mendalam. "Apa maksudmu, Andra?" tanya Lia dengan suara bergetar, penuh kekecewaan. "Bukankah kita sudah berjanji untuk selalu bersama? Apapun yang terjadi, bukankah aku berhak mendapatkan dukunganmu saat aku sedang berjuang seperti ini?" Andra tak menjawab. Ia hanya duduk, menundukkan kepala seperti merasa bersalah, tapi tetap tidak melakukan apapun untuk menebus kesalahannya. Lia merasa seolah berbicara pada tembok, dingin, kaku, tanpa hati. Dia tahu, suaminya sudah pergi, bukan secara fisik, tapi emosional. "Jadi, wanita itu lebih penting dari aku? Dari kita?" tanya Lia, kali ini lebih tegas, meskipun hatinya terasa hancur. Andra akhirnya membuka mulutnya. "Lia, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Hubungan kita sudah lama berubah. Aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku tahu ini salah, tapi semuanya sudah terjadi." Andra terdiam sejenak, tampak bingung dengan kata-katanya sendiri. "Aku tidak bisa terus berpura-pura." Kata-kata Andra menusuk hati Lia lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Setelah bertahun-tahun membangun rumah tangga, setelah semua pengorbanan yang ia lakukan untuk Andra dan keluarga kecil mereka, Andra dengan begitu mudahnya melepaskan ikatan itu. Lia merasa seluruh dunianya runtuh. "Kamu kehilangan dirimu? Bagaimana dengan aku, Andra? Bagaimana dengan perasaanku? Aku yang sakit, tapi kamu yang merasa paling menderita? Aku butuh kamu, Andra, lebih dari siapapun." Lia berbicara dengan nada penuh kesedihan, mencoba menggapai suaminya yang tampaknya sudah tak tersentuh lagi oleh cinta. Andra berdiri, menghindari tatapan Lia. Aku pikir kita butuh waktu. Mungkin kita butuh jarak untuk bisa memahami ini semua." Lia hanya bisa terdiam. "Jarak?" pikirnya. Apakah semua ini hanya alasan untuk melarikan diri dari tanggung jawab? Dalam benaknya, Lia merasakan kesunyian yang semakin menyelimuti. Andra sedang pergi, tidak hanya secara fisik, tapi juga hati. Beberapa hari setelah percakapan itu, Andra mulai semakin jarang pulang.
Alasan yang selalu dia gunakan adalah pekerjaan. Tetapi Lia tahu ada hal lain yang membuatnya enggan kembali ke rumah. Lia mulai terbiasa dengan kesendirian. Meski tubuhnya semakin lemah oleh pengobatan kanker yang dijalaninya, hatinya menjadi semakin kuat. Dia tidak lagi menunggu Andra pulang atau berharap suaminya berubah pikiran. Namun, di balik ketegarannya, Lia masih menyimpan luka yang tak terobati. Setiap kali dia melihat foto pernikahan mereka di ruang tamu, atau mengingat momen-momen indah yang dulu mereka miliki, hatinya terasa hancur berkeping-keping. Tetapi Lia bertekad untuk bertahan, bukan demi Andra, tapi demi dirinya sendiri. Suatu malam, setelah kembali dari sesi kemoterapi, Lia duduk di kamarnya dengan tubuh yang lemas. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jantungnya berdegup cepat saat ia membuka pesan tersebut. Lia, aku tahu ini akan menyakitimu, tapi kamu berhak tahu. Andra sering datang ke apartemenku. Kami sudah bersama selama beberapa bulan. Aku merasa kamu pantas mengetahuinya dari orang yang terlibat langsung. M. Pesan itu membuat dunia Lia berhenti sejenak. Nama pengirim tidak asing baginya. Mira, rekan kerja Andra. Perempuan yang selalu terlihat dekat dengannya di acara-acara kantor. Semua yang selama ini menjadi dugaan dalam benaknya kini terkonfirmasi. Suaminya benar-benar mengkhianatinya, dan perempuan itu dengan mudah mengakui semuanya. Lia merasakan amarah, kesedihan, dan kehancuran bercampur jadi satu. Namun, di tengah perasaannya yang kacau, ada sesuatu yang berbisik di hatinya. Ini bukan akhir dari segalanya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terpuruk hanya karena pengkhianatan ini. Lia harus bangkit, untuk dirinya sendiri, untuk harga dirinya. Keesokan harinya, Lia memutuskan untuk menemui Mira. Bukan untuk berkonfrontasi dengan kemarahan, tapi untuk mendapatkan kepastian dan menutup lembaran ini dengan cara yang bermartabat. Dia tahu ini akan sulit, tetapi Lia juga tahu bahwa dia layak mendapatkan jawaban. Saat Lia bertemu Mira di sebuah kafe, keduanya duduk dalam keheningan yang tegang. Mira, yang tampak gugup, memulai percakapan. Lia, Aku minta maaf. Aku tidak pernah bermaksud untuk membuatmu terluka. Tapi, Lia memotong ucapannya. Aku tidak datang ke sini untuk mendengar alasanmu. Mira, aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah Andra mencintaiku ketika dia bersamamu? Mira terdiam, tampak tidak siap dengan pertanyaan itu. Aku tidak tahu. Lia, Andra tidak pernah bicara banyak soal itu. Dia hanya bilang hubungan kalian sudah sulit. Dan Lia tersenyum pahit. Begitu mudah bagi kalian untuk mengabaikan pernikahan yang kami bangun bertahun-tahun. Setelah pertemuan itu, Lia pulang dengan perasaan yang lebih tenang. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh pengkhianatan ini. Lia harus kuat, bukan hanya untuk melawan penyakitnya, tapi juga untuk melawan rasa sakit yang diberikan oleh orang yang paling dia cintai. Di tengah perjalanan pulang, Lia memutuskan bahwa inilah saatnya untuk berpikir tentang masa depannya sendiri. Andra mungkin telah memilih jalannya, tapi Lia juga berhak untuk memilih jalan hidupnya, tanpa suami yang telah meninggalkannya di saat-saat paling sulit. Setelah pertemuannya dengan Mira, Lia merasa seolah beban berat yang selama ini ia tanggung sedikit terangkat. Namun, kenyataan bahwa suaminya telah mengkhianatinya tetap menyakitkan. Kembali ke rumah yang kini terasa hampa tanpa kehadiran Andra, Lia merenung di sofa ruang tamu, tempat di mana mereka dulu sering berbincang panjang tentang mimpi-mimpi bersama. Tapi kini semua itu hanya tinggal kenangan. Lia tahu hidupnya harus terus berjalan. Sakit kanker yang dideritanya sudah cukup berat,
dan dia tidak ingin semakin memperparah kondisinya dengan memikirkan pengkhianatan Andra. Dia memutuskan untuk fokus pada kesembuhannya dan masa depan yang masih terbuka, meski tanpa Andra di sisinya. Beberapa minggu berlalu, Andra semakin jarang terlihat di rumah. Lia mulai menjalani hidup dengan rutinitas baru, lebih mandiri. Kemo dan perawatan intensif membuat tubuhnya semakin lemah, tapi mentalnya semakin kuat. Setiap kali rasa sakit itu datang, Lia mengingatkan dirinya bahwa dia bukan lagi korban dari keadaan. Dia adalah pejuang, dan dia akan melawan semua rasa sakit ini, baik dari penyakit maupun dari patah hati. Suatu malam, Lia terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya terasa kaku dan perutnya melilit nyeri yang tak tertahankan. Dia tahu, itu efek dari kemoterapi yang semakin berat. Dengan tangan gemetar, Lia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Andra. Namun, seperti dugaan, panggilannya tidak diangkat. Mungkin Andra sedang bersama Mira, atau mungkin dia memang tidak peduli lagi. Lia menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Dia berjuang untuk tetap tegar, meski hatinya terasa hancur berkeping-keping. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk menghubungi sahabat lamanya, Sari. Sari adalah satu-satunya teman dekat yang masih sering mengunjunginya sejak dia mulai sakit. "Lia, kamu di mana sekarang?" tanya Sari dengan nada cemas begitu mendengar suara Lia yang lemah di telepon. "Aku di rumah." "Sari, tolong, aku butuh seseorang di sini," jawab Lia dengan suara lirih. Tanpa banyak bicara, Sari segera menuju rumah Lia. Dalam waktu singkat, Sari sudah berada di sana, memeluk Lia yang terisak di ruang tamu. Sari selalu menjadi pendengar yang baik, dan malam itu, dia tidak bertanya banyak. Dia hanya berada di sana, memastikan bahwa Lia tahu dia tidak sendirian. "Lia, kamu harus kuat. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk semua orang yang peduli padamu. Andra mungkin sudah memilih jalannya, tapi kamu juga bisa memilih jalanmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira," kata Sari lembut, mencoba menguatkan hati Lia. Lia menatap Sari dengan mata berkaca-kaca. "Sari, aku hanya ingin tahu kenapa. Kenapa dia meninggalkanku di saat seperti ini? Apa aku kurang bagi dia? Apa semua yang telah kami lalui tidak berarti apa-apa?" Sari menarik napas dalam-dalam. "Lia, Andra yang sekarang bukan lagi Andra yang dulu. Kamu tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri. Apa yang dia lakukan adalah pilihan dia, dan kamu tidak bertanggung jawab atas itu. Kamu hanya bisa fokus pada dirimu sekarang, pada kesembuhanmu." Kata-kata Sari menyentuh hati Lia. Meski luka hatinya belum sembuh, Lia tahu bahwa Sari benar. Dia harus melanjutkan hidup, dengan atau tanpa Andra. Dan yang terpenting, dia harus berjuang untuk dirinya sendiri, bukan demi orang lain. Beberapa bulan berlalu. Lia semakin fokus pada pengobatannya, meski tubuhnya semakin lemah. Hubungannya dengan Andra semakin renggang. Andra bahkan tidak pernah datang lagi ke rumah. Namun, Lia mulai menerima kenyataan ini, meski berat. Dia tahu bahwa masa depan yang indah tidak selalu seperti yang diimpikan, dan terkadang, jalan yang paling sulit justru membawa kekuatan terbesar dalam diri seseorang. Suatu sore, saat Lia sedang duduk di teras rumah, menikmati sejuknya angin senja, Andra tiba-tiba muncul di depan pintu. Penampilannya terlihat lusuh, seperti seseorang yang dilanda kesedihan mendalam. Lia terkejut melihat Andra di sana, mengingat sudah berminggu-minggu dia tidak mendengar kabar darinya. "Lia, bolehkah aku bicara denganmu?" tanya Andra dengan suara rendah. Lia menatapnya sejenak, merasakan campuran antara kemarahan dan simpati dalam hatinya. "Apalagi yang mau kamu bicarakan, Andra?"
Bukankah kamu sudah memilih jalanmu sendiri? Andra menunduk, tak mampu menatap Lia langsung. Aku minta maaf. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan. Aku bingung. Lia, tapi sekarang aku sadar. Aku kehilanganmu. Kata-kata Andra membuat Lia terdiam. Hatinya tersentuh. Namun dia tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diubah. Perasaan yang dulu begitu kuat kini telah terkikis oleh luka-luka yang ditorehkan Andra. Andra, aku sudah melalui banyak hal sendirian. Aku berjuang melawan penyakit ini. Aku berjuang melawan rasa sakit karena kamu meninggalkanku. Dan kamu tahu, aku berhasil melewati semuanya. Tapi kamu sudah tidak ada lagi di sini saat aku paling membutuhkannya. Jawab Lia. Suaranya tegas namun penuh emosi. Andra mencoba meraih tangan Lia, namun Lia menghindar. Aku tidak bisa kembali seperti dulu. Andra, mungkin dulu aku akan memaafkanmu, tapi sekarang aku sudah berbeda. Kamu juga sudah berbeda. Aku tidak butuh seseorang yang hanya datang saat dia merasa kehilangan. Aku butuh seseorang yang ada di saat-saat tersulitku. Dan sayangnya, itu bukan kamu. Andra terdiam, menatap Lia dengan penuh penyesalan. Dia tahu, semuanya sudah terlambat. Lia telah menemukan kekuatannya sendiri, dan dia bukan lagi perempuan yang akan terus bergantung pada cinta yang rapuh. Lia menatap mata Andra untuk terakhir kali. Selamat tinggal, Andra. Aku harap kamu bisa menemukan jalanmu sendiri, seperti aku menemukan jalanku. Dengan itu, Lia masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan Andra yang terpaku di depan pintu. Meski sakit hati masih ada, Lia merasa lega. Dia tahu bahwa kini dia telah memulai babak baru dalam hidupnya, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Dan untuk pertama kalinya, Lia merasa bahwa dia benar-benar bebas. Lia menutup pintu rumahnya dengan perasaan campur aduk. Suara langkah kaki Andra yang perlahan menjauh masih terngiang di telinganya. Tapi kali ini, dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah mengambil keputusan yang selama ini terasa berat. Tetapi kini, semuanya terasa lebih ringan. Lia menyadari bahwa hidupnya harus terus berlanjut, tanpa Andra. Pagi itu, ketika matahari mulai menyinari jendela kamarnya, Lia merasa bahwa ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Ada rasa tenang yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Ia menyadari bahwa dalam kesendirian ini, ia menemukan kekuatan yang selama ini ia kira hilang. Tidak ada lagi tangisan di malam hari, tidak ada lagi rasa kesepian yang menusuk. Yang ada hanya kedamaian dan harapan. Di sela-sela menjalani pengobatan kemo yang masih harus ia hadapi, Lia mulai mengisi hidupnya dengan hal-hal yang membuatnya merasa hidup kembali. Salah satu keinginannya yang selama ini terpendam adalah menulis. Sejak remaja, Lia sering menulis cerpen dan puisi, tetapi kesibukan hidup dan tanggung jawab sebagai istri membuatnya meninggalkan hobinya. Kini, dia merasa inilah saat yang tepat untuk memulai kembali. Suatu sore, setelah menjalani sesi kemoterapi, Lia duduk di depan laptopnya. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard, menulis cerita tentang seorang perempuan yang bangkit dari keterpurukan, seorang perempuan yang berani melawan dunia untuk menemukan kembali jati dirinya. Dengan setiap kata yang ia tulis, Lia merasa seolah menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Lia mulai mempublikasikan ceritanya di sebuah blog pribadi. Tanpa ia sadari, tulisannya mulai menarik perhatian banyak orang. Pesan-pesan penyemangat dari pembacanya mulai berdatangan, menyemangati Lia untuk terus menulis dan berbagi kisah inspiratif. Banyak yang terinspirasi oleh perjalanan hidupnya, tanpa mengetahui bahwa kisah yang ditulisnya tak jauh dari kisah pribadinya sendiri. Di tengah perjuangannya melawan kanker,
Lia juga mulai membuka hati untuk hal-hal baru. Salah satunya adalah bergabung dengan komunitas penderita kanker, di mana ia bertemu dengan banyak perempuan lain yang mengalami perjuangan serupa. Mereka saling berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan yang terpenting, saling mendukung. Lia merasa bahwa ia bukan lagi seorang diri. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan komunitas, Lia bertemu dengan seorang pria bernama Reza. Reza adalah seorang psikolog yang sering membantu para pasien kanker menghadapi trauma dan ketakutan mereka. Awalnya, pertemuan Lia dan Reza hanyalah percakapan biasa tentang bagaimana menjalani hidup dengan optimisme. Tetapi seiring waktu, percakapan mereka menjadi lebih dalam dan personal. Reza adalah sosok yang berbeda dari Andra. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, tak pernah menyela atau menilai. Lia merasa nyaman berbicara dengannya, dan perlahan-lahan, Reza menjadi seseorang yang selalu ada untuk Lia di saat-saat sulit. Meski belum ada perasaan romantis di antara mereka, kehadiran Reza memberikan warna baru dalam hidup Lia. Dia merasa ada harapan baru, meski masa lalunya bersama Andra masih menjadi bayang-bayang. Suatu sore, Reza mengajak Lia berjalan-jalan di taman kota setelah pertemuan komunitas selesai. Mereka duduk di bangku taman, menikmati suasana sore yang sejuk. "Lia, aku tahu kamu telah melalui banyak hal. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan aku sangat kagum dengan cara kamu menghadapi semua ini," kata Reza sambil menatap Lia dengan senyum lembut. Lia tersenyum kecil. "Aku hanya berusaha untuk bertahan, Reza. Setelah semua yang terjadi, aku hanya ingin menjalani hidupku dengan tenang, tanpa drama." "Aku mengerti," Reza menjawab sambil mengangguk pelan. "Tapi, Lia, kamu juga berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk mencintai dan dicintai kembali. Jangan biarkan pengalaman buruk di masa lalu menghalangimu untuk menemukan kebahagiaan yang baru." Lia terdiam, memikirkan kata-kata Reza. Mungkin benar, pikirnya. Mungkin inilah saatnya dia membuka hati untuk kebahagiaan baru. Tapi, Lia belum siap untuk terburu-buru. Dia masih dalam proses penyembuhan, baik dari penyakitnya maupun dari luka hatinya. Mereka terus berbicara, dan sore itu berakhir dengan canda tawa ringan. Seolah untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lia merasakan kebahagiaan yang tulus. Mungkin Reza adalah babak baru dalam hidupnya, atau mungkin hanya seorang teman baik. Tapi yang jelas, Lia tahu bahwa dia tidak sendirian lagi. Di tengah semua perubahan itu, Lia merasa hidupnya mulai menemukan arah yang lebih jelas. Dia sadar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi dengan keberanian, dia bisa mengendalikan caranya merespons semua tantangan. Kini, Lia bukan lagi perempuan yang hancur oleh pengkhianatan. Dia adalah perempuan yang bangkit, yang kuat, dan yang siap menjalani hidup dengan penuh harapan. Meski masa lalu tetap menjadi bagian dari dirinya, Lia tahu bahwa masa depan masih penuh dengan peluang untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan yang terpenting, dia tidak akan lagi membiarkan siapapun menentukan kebahagiaannya. Itu adalah haknya, dan dia bertekad untuk memperjuangkannya. Lia menghabiskan malam itu dengan memandangi langit malam dari jendela kamarnya. Sejak Andra pergi, dia seringkali merasakan sepi yang dalam. Tapi malam ini, ada perasaan yang berbeda, bukan lagi kesepian yang menyesakkan, melainkan kedamaian. Dia mulai menerima bahwa hidupnya tanpa Andra bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Keesokan harinya, Lia memutuskan untuk lebih aktif menulis di blognya. Setiap kisah yang ia bagikan terasa seperti melepaskan sedikit demi sedikit beban di hatinya. Ceritanya tentang perjuangan hidup, ketidakadilan, dan rasa sakit dari sebuah pengkhianatan mulai menarik banyak pembaca. Orang-orang mulai mengomentari tulisannya,
memberikan dukungan. Bahkan beberapa di antaranya membagikan pengalaman serupa yang membuat Lia merasa bahwa dia tidak sendirian. Suatu hari, saat sedang menulis di sebuah kafe kecil di dekat rumahnya, Lia mendapat pesan dari Reza. "Lia, bagaimana kabarmu hari ini? Aku ada di dekat tempatmu tinggal. Mungkin kita bisa minum kopi bersama." Lia tersenyum kecil membaca pesan itu. Dia sudah beberapa kali bertemu dengan Reza sejak pertemuan komunitas mereka, dan setiap kali bertemu dengannya, Lia selalu merasa lebih kuat. Tanpa berpikir panjang, Lia setuju untuk bertemu dengannya. Reza tiba tak lama kemudian. Ia mengenakan kemeja biru muda dan senyum yang selalu membuat Lia merasa tenang. Mereka duduk di sudut kafe, berbicara tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan, kehidupan, hingga masa lalu yang kadang masih menghantui. "Lia, aku tahu ini mungkin sulit untuk dihadapi, tapi kamu sudah melakukan hal yang luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa sekuat dirimu," kata Reza dengan nada tulus. Lia menatap Reza sejenak, merasa dihargai. "Terima kasih, Reza. Kadang aku merasa kuat, tapi ada juga saat-saat di mana aku merasa rapuh. Aku masih sering bertanya-tanya, mengapa Andra meninggalkanku ketika aku sedang menghadapi masa-masa terburukku?" Reza mendekatkan tubuhnya sedikit. Terkadang, jawaban dari pertanyaan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita temukan dengan mudah. Orang membuat pilihan yang salah, dan itu bisa melukai kita. Tapi yang penting, kamu tidak terjebak di dalamnya. Kamu terus melangkah. Lia mengangguk, meski masih ada perasaan perih saat mengingat Andra. Tapi dia tahu, perlahan-lahan luka itu akan sembuh. Pertemuan dengan Reza semakin sering, namun Lia masih menjaga jarak, tak ingin terburu-buru membuka hati. Di sisi lain, Andra tampaknya mulai merasakan penyesalan. Sejak ia meninggalkan Lia, hidupnya tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Kebahagiaannya bersama Nina, wanita yang dulu dianggapnya pelarian, ternyata hanya sesaat. Andra mulai merasakan kekosongan yang tak bisa diisi oleh siapapun. Kabar bahwa Lia semakin kuat dan bahagia tanpa dirinya perlahan mulai membuat Andra mempertanyakan keputusannya. Suatu malam, Andra memutuskan untuk menghubungi Lia. Ia menatap nomor Lia di layar ponselnya dengan perasaan cemas. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya menekan tombol panggil. Telepon berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. "Halo." Suara Lia di seberang sana terdengar tenang, jauh berbeda dari Lia yang ia tinggalkan beberapa bulan lalu. "Lia, ini aku, Andra," jawabnya pelan, dengan nada penuh keraguan. Di seberang sana, Lia terdiam sejenak. Ada perasaan yang campur aduk di hatinya. Ia tak pernah membayangkan Andra akan menghubunginya lagi, terutama setelah semua yang terjadi. Tapi Lia sudah siap untuk menghadapi ini. Dia sudah lebih kuat sekarang. "Ada apa, Andra?" tanya Lia dengan suara yang tenang. Andra terdiam, merasa sulit untuk menjawab. Aku hanya ingin tahu bagaimana kabarmu. Aku dengar dari beberapa teman, kamu terlihat lebih baik sekarang." Lia tersenyum tipis, meski Andra tak bisa melihatnya. "Ya, aku lebih baik. Aku sudah berdamai dengan banyak hal." Percakapan itu berlanjut, tapi tidak lama. Lia merasa bahwa sudah tidak ada lagi yang perlu diucapkan. Andra meminta maaf, meski Lia tahu bahwa permintaan maaf itu tak bisa mengubah apapun. Lia sudah melangkah maju, dan dia yakin dengan keputusan itu. Setelah telepon berakhir, Lia merasa lega. Dia telah melepaskan semua beban yang pernah mengikatnya pada masa lalu. Kini, dia bisa melangkah dengan lebih ringan. Lia tersenyum,
merasa bahwa hidupnya mulai kembali cerah, meski tantangan masih ada di depan. Malam itu, Lia menulis sebuah postingan di blognya yang berjudul, "Memaafkan, bukan berarti kembali." Dalam tulisannya, Lia bercerita tentang bagaimana pentingnya memaafkan, bukan untuk orang yang menyakiti kita, tetapi untuk diri sendiri, untuk melangkah maju dan menemukan kedamaian dalam hati. Cerita ini mendapatkan respons yang luar biasa dari para pembacanya. Banyak yang terinspirasi oleh kekuatan Lia, dan perlahan-lahan, Lia mulai mendapatkan undangan untuk berbicara di acara-acara motivasi. Dia merasa hidupnya telah menemukan tujuan baru, menginspirasi orang lain untuk tidak menyerah dalam menghadapi ujian hidup. Reza, yang selalu ada di sisinya, semakin menjadi bagian penting dalam hidup Lia. Meski belum ada perasaan yang lebih dari sekadar teman, Lia tahu bahwa Reza adalah sosok yang bisa diandalkan. Mungkin suatu saat nanti, Lia akan siap membuka hati untuknya. Tapi untuk saat ini, dia puas dengan perjalanan penyembuhan yang sedang ia jalani. Dan meski Andra mungkin masih ada di suatu tempat, dengan penyesalan yang terus menghantui, Lia sudah tidak peduli lagi. Dia telah melangkah jauh ke depan, dan dia tahu bahwa kebahagiaan yang sebenarnya sudah menantinya di sana. Lia siap untuk menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan dan harapan baru. Sejak percakapan terakhir dengan Andra, Lia merasa semakin tenang. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiran Lia. Meski ia berusaha melanjutkan hidup dan meninggalkan masa lalu, Andra terus saja muncul di benaknya. Bukan karena ia masih mencintainya, tapi karena rasa penasaran. Mengapa Andra tiba-tiba mencoba menghubunginya kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Hari-hari Lia dipenuhi dengan kesibukan menulis dan menghadiri undangan untuk berbicara di berbagai acara motivasi. Blognya semakin dikenal luas, dan pesan-pesan dari para pembaca semakin banyak. Mereka menceritakan pengalaman serupa, berbagi rasa sakit, dan saling menguatkan. Di tengah popularitas barunya, Lia tetap merasa ada kekosongan yang belum sepenuhnya terisi. Suatu sore, Reza mengajak Lia untuk bertemu di taman kota. Mereka duduk di sebuah bangku di bawah pohon rindang, menikmati semilir angin yang sejuk. Lia tahu Reza adalah orang yang selalu ada di sisinya, tapi ada sesuatu yang Reza sembunyikan. "Lia, ada yang ingin aku bicarakan denganmu," kata Reza dengan nada serius. Lia menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada apa, Reza? Kamu terlihat berbeda hari ini." Reza menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku tahu ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi aku tidak bisa menyimpannya lebih lama lagi. Aku menyukaimu, Lia. Sudah sejak lama, bahkan sebelum Andra pergi dari hidupmu. Tapi aku tahu kamu masih butuh waktu, jadi aku tidak pernah memaksakan perasaanku." Lia terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi, namun ketika kata-kata itu benar-benar keluar dari mulut Reza, hatinya bergetar. Lia menghargai perasaan Reza, tapi dia belum siap untuk membuka hati lagi. Luka yang ditinggalkan oleh Andra masih terasa, meski perlahan sembuh. Aku sangat menghargai apa yang kamu rasakan, Reza. Kamu adalah sahabat yang selalu ada untukku, dan aku tidak tahu harus berkata apa. Aku masih butuh waktu untuk diri sendiri, jawab Lia lembut, berharap tidak menyakiti perasaan Reza. Reza tersenyum, meski raut wajahnya menyiratkan sedikit kekecewaan. "Aku mengerti, Lia. Tidak perlu terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, kapanpun kamu membutuhkanku." Mereka terdiam sejenak, menikmati kebersamaan yang hangat namun terasa canggung setelah pengakuan Reza. Lia tahu bahwa hubungan mereka tak akan sama lagi,
Tapi dia juga tahu bahwa Reza adalah orang yang bisa ia percayai. Di sisi lain, Andra semakin terjebak dalam kehidupannya yang penuh kebingungan. Kehidupan barunya dengan Nina, yang dulu tampak indah, kini terasa hampa. Nina bukanlah wanita yang ia pikirkan akan memberi kebahagiaan abadi. Sifat egois dan keinginannya yang terus-menerus meminta perhatian membuat Andra semakin tersadar bahwa keputusannya meninggalkan Lia adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Suatu malam, Andra menemukan dirinya memikirkan Lia lagi. Dia teringat betapa kuatnya Lia bertahan dalam sakitnya. Bagaimana ia selalu mendukungnya meski saat itu Andra tidak pantas mendapatkannya. Rasa bersalah mulai merayapi hatinya. Dan ia merasa bahwa Lia pantas mendapatkan penjelasan lebih dari sekadar permintaan maaf yang singkat. Andra pun memberanikan diri untuk mengirim pesan singkat kepada Lia. Pesan yang singkat namun syarat makna. Lia, bolehkah aku bertemu denganmu? Ada banyak hal yang ingin aku bicarakan. Hal yang belum sempat aku jelaskan saat kita berpisah. Lia terdiam membaca pesan itu. Setelah percakapan terakhir mereka, Lia mengira semuanya sudah selesai. Namun pesan dari Andra itu membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Apakah Lia harus memberikan kesempatan pada Andra untuk menjelaskan? Ataukah ia harus tetap menutup lembaran masa lalu itu? Sementara itu, Reza yang selalu mendukung Lia juga mulai merasa was-was dengan kehadiran Andra kembali dalam hidup Lia. Dia khawatir bahwa Lia mungkin akan goyah dan kembali pada Andra, meskipun Reza tahu Lia sudah menjadi lebih kuat. Lia akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Andra, tapi kali ini dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa pertemuan ini bukanlah untuk kembali membuka hati, melainkan untuk mendapatkan penutupan yang sesungguhnya. Dia harus menghadapi Andra untuk menyelesaikan babak hidupnya yang pernah tertinggal. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka datangi ketika masih bersama. Andra terlihat lebih tirus, dan raut wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Lia, terima kasih sudah mau bertemu denganku, kata Andra dengan suara berat. Lia menatapnya dengan tenang, mencoba menahan gejolak emosi yang mulai muncul. Apa yang ingin kamu bicarakan, Andra? Andra terdiam sejenak, menunduk sebelum menjawab. Aku ingin minta maaf, tidak hanya karena telah meninggalkanmu saat kamu sakit, tapi juga karena aku telah menghancurkan segala sesuatu yang kita bangun bersama. Aku sadar aku egois dan bodoh. Lia menghela napas. Kamu benar, Andra. Kamu memang egois. Tapi aku sudah memaafkanmu. Memaafkan bukan berarti aku melupakan apa yang telah kamu lakukan, tapi karena aku butuh melanjutkan hidupku. Andra merasa terpojok. Apakah tidak ada kesempatan bagi kita untuk memulai kembali? Aku benar-benar menyesal. Lia. Lia menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu, Andra, dulu aku mungkin akan mempertimbangkan hal itu. Tapi sekarang aku tahu, aku layak mendapatkan yang lebih baik. Kamu sudah membuat pilihanmu, dan aku sudah membuat pilihanku. Aku memilih untuk melangkah maju. Air mata menggenang di mata Andra, tapi Lia tetap tegar. Ini bukan tentang dendam atau kebencian, melainkan tentang keputusannya untuk tidak lagi terikat dengan masa lalu. Setelah pertemuan itu, Lia merasa bebas. Bebas dari bayang-bayang Andra, bebas dari luka masa lalu, dan yang terpenting, bebas untuk menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan. Meski masa lalu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, Lia tahu bahwa masa depannya jauh lebih penting. Dia tersenyum ketika pulang ke rumah, menatap langit yang cerah. Hari-hari yang lebih baik sudah menantinya, dan dia siap menyambutnya dengan hati yang penuh. Setelah pertemuan singkat itu, Lia kembali ke rutinitasnya, tetapi ada perasaan lega yang tak bisa ia sembunyikan.
Pertemuan dengan Andra seolah menjadi titik akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh luka. Lia kini merasa lebih kuat, lebih tenang, dan siap melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, hidup tidak selamanya mulus. Suatu hari, ketika Lia sedang asyik menulis di meja kerjanya, teleponnya berdering. Di layar terlihat nama yang tak asing, Nina. Wanita yang pernah menjadi alasan kehancuran pernikahannya. Lia mengangkat telepon itu dengan ragu. "Halo?" sapanya dingin. Di seberang sana terdengar suara gemetar. "Lia, aku butuh bantuanmu." Suara Nina terdengar tak seperti biasanya. Dia terdengar lemah dan putus asa. Lia mengerutkan kening. "Bantuan? Dari aku?" Lia hampir tidak percaya bahwa wanita yang pernah merebut suaminya kini meminta bantuannya. "Iya, Andra, dia pergi. Dia meninggalkanku. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku hamil." "Lia." Kalimat terakhir itu menghentak Lia seperti badai. "Hamil?" Lia tak tahu harus merespons bagaimana. Bagian dari dirinya merasa bahwa ini adalah karma yang menimpa Nina, tetapi bagian lainnya tetap merasakan simpati. Sebagai perempuan, Lia tahu betapa beratnya situasi yang dihadapi Nina sekarang. "Aku tidak tahu harus berkata apa." "Nina, bukankah ini keputusan kalian sejak awal?" jawab Lia dingin, meski hatinya mulai diliputi berbagai emosi. Nina terisak. "Aku tahu ini salahku. Lia, aku menyesal. Andra, dia bukan pria yang kukira. Setelah aku hamil, dia mulai berubah. Dia menghilang, dan sekarang aku sendiri tidak punya siapa-siapa." Lia menutup matanya, menghela napas panjang. Apapun yang terjadi di masa lalu, Nina sekarang sedang dalam situasi yang sulit. Lia tak ingin terjebak dalam rasa dendam yang tak berujung. "Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan untukmu, Nina," kata Lia setelah beberapa saat hening. "Tapi jika kamu butuh seseorang untuk bicara, aku akan mendengarkan." Di seberang sana, Nina semakin terisak. "Terima kasih, Lia. Aku benar-benar tidak tahu harus pergi kemana." Setelah percakapan itu, Lia merasa campur aduk. Bagian dari dirinya merasa senang karena melihat bahwa Andra mengalami akibat dari pilihannya sendiri. Namun, dia juga merasa ada tanggung jawab moral untuk tidak membiarkan Nina sendirian di tengah masalah besar seperti ini. Bukan untuk Andra, tapi untuk dirinya sendiri, untuk menunjukkan bahwa meski dikhianati, dia masih punya hati. Di hari-hari berikutnya, Nina sering menghubungi Lia, meminta nasihat tentang berbagai hal. Meski awalnya canggung, Lia mulai merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang Nina percayai. Ironisnya, mereka mulai membangun hubungan yang aneh. Hubungan antara dua wanita yang pernah mencintai pria yang sama, tetapi kini terhubung oleh penderitaan yang sama. Reza, yang tetap berada di sisi Lia, mulai khawatir. "Lia, kamu yakin ini keputusan yang baik? Nina adalah orang yang menghancurkan hidupmu, dan sekarang kamu malah membantunya," tanyanya suatu malam ketika mereka sedang berjalan bersama. Lia mengangguk pelan. "Aku tahu, Reza. Tapi membantu Nina bukan berarti aku memaafkan apa yang dia lakukan. Ini lebih tentang diriku sendiri. Aku tidak mau terjebak dalam kebencian. Jika aku bisa menolongnya, mungkin aku bisa benar-benar melanjutkan hidupku." Reza terdiam, tidak bisa menyangkal bahwa Lia selalu memiliki hati yang besar. "Aku mengerti. Hanya saja, jangan sampai ini menyakiti hatimu lagi." Sementara itu, Andra semakin tenggelam dalam kebingungannya. Setelah meninggalkan Nina, hidupnya semakin tak terarah.
Hubungan-hubungan singkat yang ia jalani setelah itu tak pernah memuaskan. Tak ada yang bisa menggantikan cinta tulus Lia yang selalu menerima dan mendukungnya tanpa syarat. Namun, dia juga sadar bahwa semua sudah terlambat. Lia telah menutup pintu untuknya. Hari itu, Lia sedang di rumah, duduk di ruang tamu ketika tiba-tiba ada ketukan di pintu. Ketika membuka pintu, Andra berdiri di sana, terlihat lebih kurus dan lelah dari sebelumnya. "Lia, bolehkah aku masuk?" tanyanya pelan, suaranya penuh dengan keputusasaan. Lia menatap Andra dengan dingin. "Apa yang kamu lakukan di sini, Andra? Kita sudah selesai." Andra terdiam beberapa saat, sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu, Lia. Aku tahu semuanya sudah berakhir. Tapi aku butuh bicara. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Lia menimbang sejenak sebelum mempersilakan Andra masuk. Andra duduk di sofa, menghela napas panjang seakan-akan seluruh bebannya ada di sana. "Lia, aku tidak akan memintamu untuk kembali padaku. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku telah menghancurkan segalanya. Aku menghancurkan kita, menghancurkan hidupku, dan menghancurkan Nina. Sekarang aku sendirian, dan aku menyadari bahwa aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku." Lia menatapnya, tidak lagi dengan kemarahan, tetapi dengan rasa simpati. "Aku sudah memaafkanmu, Andra. Tapi memaafkan bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Aku sudah belajar untuk melangkah maju, dan aku harap kamu juga bisa melakukannya." Andra menunduk. Air mata menetes dari matanya. "Aku mengerti, Lia. Aku hanya ingin kamu tahu betapa aku menyesal. Dan aku harap kamu bahagia, apapun yang terjadi." Lia tersenyum tipis. "Aku bahagia, Andra. Dan aku harap suatu hari kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Setelah Andra pergi, Lia merasa lega. Ini benar-benar akhir dari semua drama yang pernah melingkupi hidupnya. Dengan tenang, dia menutup pintu dan kembali ke kehidupannya, yang kini jauh lebih tenang dan penuh harapan. Dia tahu masa depan masih panjang dan penuh dengan tantangan, tapi dia sudah siap untuk menghadapi semuanya. Lia kini benar-benar bebas. Setelah kepergian Andra, Lia merasa beban yang selama ini menghantuinya perlahan terangkat. Namun, dia juga menyadari bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Meski Andra sudah meminta maaf, luka yang ditinggalkan olehnya tidak akan hilang begitu saja. Lia harus memulihkan dirinya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Beberapa minggu kemudian, Lia menerima pesan dari Nina. Bukan pesan meminta bantuan seperti sebelumnya, melainkan undangan untuk bertemu. Lia ragu, tetapi memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ketika Lia tiba, Nina sudah menunggu. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Ketika mereka bertemu mata, Nina tersenyum lemah. "Terima kasih sudah datang, Lia," ucap Nina pelan. Lia duduk dan hanya membalas dengan anggukan. Dia tidak tahu apa yang harus diharapkan dari pertemuan ini. "Aku tahu kita memulai hubungan dengan sangat buruk, dan aku tidak berharap kamu memaafkanku begitu saja," lanjut Nina. "Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku benar-benar menyesal dengan apa yang terjadi." Lia menatap Nina, mencoba memahami perasaan wanita di depannya. "Apa yang terjadi di antara kita sudah berlalu, Nina. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan. Dan aku tidak akan pernah bisa mengembalikan hubungan yang pernah ada." Nina menunduk,
terlihat menerima kenyataan itu. Aku tidak meminta kamu untuk mempercayai atau mendekatkan diri lagi padaku. Tapi aku merasa ini penting untuk disampaikan. Andra, dia bukan pria yang pantas untuk siapapun. Aku baru sadar itu setelah aku sendiri mengalami apa yang kamu alami dulu. Lia menatap Nina dengan tatapan tajam, tetapi kali ini bukan karena kebencian. Dia tahu bagaimana rasanya terluka, dan melihat Nina menderita mengingatkannya pada masa-masa gelap yang ia alami. Jadi, apa yang kamu harapkan dari pertemuan ini? Tanya Lia, sedikit lebih lembut. Aku hanya ingin menutup babak ini. Lia, aku akan meninggalkan kota ini. Mulai hidup baru di tempat yang tidak ada Andra atau kenangan buruk lainnya. Jawab Nina dengan suara yang terdengar mantap. Aku hamil. Dan aku ingin membesarkan anak ini jauh dari pengaruh Andra. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan rasa sakit seperti yang aku alami. Lia merasakan simpati yang dalam terhadap Nina. Meskipun dia adalah orang yang pernah menghancurkan rumah tangganya. Lia melihat seseorang yang terluka dan berusaha bangkit. Ada perasaan lega, mengetahui bahwa Nina juga ingin menutup lembaran lama ini. Baiklah, Nina, kata Lia dengan tegas. Jika ini yang kamu butuhkan untuk melanjutkan hidup, maka aku mendukungmu. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan untuk dirimu sendiri dan anakmu. Nina tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Lia. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Semoga hidupmu ke depannya jauh lebih baik. Pertemuan itu diakhiri dengan keheningan, tetapi keheningan yang damai. Ketika Lia melangkah keluar dari kafe, dia merasa bahwa sebuah bab dalam hidupnya benar-benar telah berakhir. Hari-hari berikutnya, Lia semakin fokus pada kehidupannya. Dia memperbaiki hubungannya dengan Reza yang kini menjadi pendamping setianya. Reza selalu ada untuknya, mendukung Lia tanpa pamrih, dan Lia mulai membuka hatinya kembali. Meski luka lama masih ada, Lia tahu dia tidak sendiri. Di sisi lain, Andra mengalami kesulitan besar. Kehidupannya yang penuh dengan kesalahan dan pilihan buruk membuatnya terisolasi. Orang-orang di sekitarnya mulai menjauh, termasuk teman-teman yang dulu selalu mendukungnya. Tanpa Nina dan tanpa siapapun, Andra benar-benar merasa kesepian. Suatu hari, Andra datang ke rumah Lia. Dia berdiri di depan pintu dengan ekspresi putus asa, berharap Lia akan memberinya kesempatan kedua. Namun, kali ini Lia tidak lagi bimbang. Dia membuka pintu, melihat Andra yang berdiri dengan penuh harap, dan berkata, "Andra, ini bukan tentang siapa yang benar atau salah lagi. Kita sudah selesai. Aku sudah melangkah maju, dan aku harap kamu juga bisa melakukannya." Andra hanya bisa mengangguk lemah. "Aku tahu, Lia. Aku tahu." Setelah itu, Lia menutup pintu dengan tenang. Dia tidak merasakan kemarahan atau kebencian, hanya kedamaian. Lia telah menemukan kekuatannya, dan tidak ada yang bisa menghentikan dirinya lagi. Cerita Lia bukanlah tentang balas dendam atau kebencian. Ini adalah tentang pengampunan, kekuatan, dan bagaimana seseorang bisa menemukan kebahagiaan meskipun telah melalui banyak penderitaan. Kini, Lia melanjutkan hidupnya dengan kepala tegak, siap menghadapi dunia dengan penuh harapan dan cinta untuk dirinya sendiri. Di akhir bab ini, Lia memutuskan untuk meninggalkan semua kenangan buruk dan memulai hidup baru bersama orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Baginya, masa lalu hanyalah pelajaran, dan masa depan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Setelah Lia menutup pintu di hadapan Andra, ia kembali ke dalam rumah dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Kepastian dan ketenangan kini mendominasi hatinya. Bukan karena ia senang melihat Andra menderita,
tetapi karena ia akhirnya benar-benar merdeka dari masa lalu yang begitu berat. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Lia semakin membaik. Meskipun tubuhnya masih rentan karena penyakit lupus yang dideritanya, semangatnya justru semakin menguat. Ia mulai mengikuti terapi penyembuhan dan juga menjalani perawatan medis dengan lebih teratur. Lia pun belajar menerima penyakitnya sebagai bagian dari kehidupannya, bukan sebagai hukuman yang harus ia sesali. Dalam perjalanan ini, Reza, teman lama yang tak pernah pergi dari sisinya, selalu ada untuk memberi dukungan. Ia sering menemani Lia dalam kontrol kesehatan atau sekadar mengajaknya untuk berjalan-jalan menikmati udara segar. Hubungan mereka perlahan berkembang, dari persahabatan lama yang kuat menjadi sesuatu yang lebih dalam. Reza selalu sabar, tidak terburu-buru, memahami betul bahwa Lia butuh waktu untuk sepenuhnya pulih dari luka hatinya. Suatu hari, saat Lia sedang duduk di taman belakang rumahnya, menikmati sore yang tenang, Reza datang membawakan minuman kesukaannya. Mereka duduk berdua dalam keheningan, hanya ditemani oleh suara angin dan gemericik air di kolam kecil di depan mereka. "Lia, aku tahu ini mungkin terlalu cepat," Reza memulai dengan hati-hati. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada di sini untukmu. Tidak hanya sebagai teman, tapi mungkin sesuatu yang lebih." Lia terdiam sejenak, matanya memandang jauh ke depan, mencoba mencerna perasaan yang ada di hatinya. Dia tahu Reza tulus, tetapi setelah apa yang terjadi dengan Andra, ia merasa butuh lebih banyak waktu untuk mempercayai cinta lagi. "Aku mengerti, Reza," jawab Lia akhirnya. "Tapi aku juga butuh waktu untuk benar-benar sembuh. Bukan hanya dari penyakitku, tapi dari semua rasa sakit yang pernah ada." Reza mengangguk. "Memahami. Aku tidak akan mendesakmu, Lia. Aku akan menunggumu, seberapa lama pun itu." Hari-hari berikutnya, Lia terus melanjutkan perjalanannya untuk sembuh, baik secara fisik maupun emosional. Ia kembali bekerja sebagai konsultan pemasaran, bekerja dari rumah agar tidak terlalu lelah. Pekerjaannya membawa rasa normal kembali dalam hidupnya, dan ia pun mulai merasakan bahwa hidupnya perlahan kembali seperti dulu, bahkan lebih baik. Sementara itu, Andra benar-benar terpuruk. Kehidupan pribadinya hancur. Tidak ada lagi yang mau dekat dengannya. Bahkan teman-teman yang dulu setia kini menjauh. Nina pun telah meninggalkan kota bersama anak yang dikandungnya, meninggalkan Andra tanpa siapapun. Kehilangan Nina dan Lia menjadi pukulan yang tak bisa ia pulihkan. Danra merasa semakin terpuruk dalam kesepian, terbelit utang, dan pekerjaan yang semakin sulit ia dapatkan. Suatu sore, Andra memberanikan diri kembali ke rumah Lia, berharap bisa mendapatkan maaf sekali lagi. Namun kali ini, niatnya bukan untuk meminta kembali atau rujuk, tetapi hanya untuk meminta pengampunan dari hati yang sesungguhnya. Lia menerima Andra di beranda rumahnya. Wajah Andra tampak jauh lebih tua dan lesu dibanding terakhir kali ia melihatnya. Ia tampak rapuh, seperti seseorang yang kehilangan semua arah dalam hidupnya. "Lia," Andra membuka percakapan dengan suara parau. "Aku tidak ingin meminta apapun darimu. Aku hanya ingin meminta maaf dengan tulus atas semua kesalahan yang pernah aku lakukan." Lia mendengarkan tanpa menimpali. Ada kedamaian dalam dirinya yang membuat ia tidak lagi terpengaruh oleh rasa sakit masa lalu. Setelah beberapa saat, ia berbicara dengan lembut. "Aku sudah memaafkanmu, Andra. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin terus-menerus membawa beban masa lalu ini." Andra menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Terima kasih, Lia. Aku benar-benar minta maaf atas semuanya. Semoga kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang pantas kamu dapatkan." Setelah percakapan singkat itu, Andra pergi.
Lia menatap kepergiannya tanpa rasa sakit lagi di hatinya. Itu adalah perpisahan terakhir yang ia butuhkan untuk benar-benar melangkah maju. Beberapa bulan kemudian, Lia mendapat kabar bahwa Andra meninggalkan kota. Ia memutuskan untuk memulai hidup baru di tempat yang jauh. Mencoba menebus kesalahan-kesalahan yang pernah ia buat. Lia hanya bisa berharap Andra menemukan kedamaian yang ia cari. Di sisi lain, Lia mulai merasakan bahwa hidupnya kini benar-benar berada di jalur yang lebih baik. Hubungannya dengan Reza semakin berkembang, meski ia masih menjaga jarak untuk melindungi hatinya. Namun, dengan dukungan Reza dan keluarganya, Lia semakin yakin bahwa masa depannya akan jauh lebih baik. Lia tersenyum sambil menatap keluar jendela, membiarkan sinar matahari pagi menyinari wajahnya. Kini, ia tahu bahwa meskipun hidup tak selalu adil, ia punya kekuatan untuk bertahan, dan masa depan yang cerah menunggunya. Lia melanjutkan hidup dengan lebih tenang dan damai setelah pertemuannya dengan Andra yang terakhir. Sejak itu, ia bertekad untuk tidak lagi membiarkan bayangan masa lalu mengganggu langkahnya. Dukungan dari keluarganya, terutama ibunya, begitu berarti. Lia merasa hidupnya semakin stabil meski penyakit lupus yang dideritanya masih sering datang menyerang. Reza, yang selalu ada di sisinya, menjadi cahaya baru dalam hidupnya. Meski Lia masih butuh waktu untuk sepenuhnya membuka hatinya, kehadiran Reza memberikan kenyamanan. Hubungan mereka tumbuh dengan perlahan dan penuh kesabaran. Lia merasa beruntung memiliki sahabat seperti Reza yang tidak pernah menuntut lebih dari yang ia mampu berikan. Suatu hari, ketika Lia sedang bekerja dari rumah, teleponnya berbunyi. Panggilan itu datang dari klinik tempat dia menjalani pengobatan rutin. "Lia, ada kabar baik," ujar dokter di ujung telepon. "Hasil pemeriksaan terakhirmu menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Kondisimu stabil, dan dengan perawatan yang terus dilakukan, peluangmu untuk menjalani hidup yang normal semakin besar." Lia hampir tidak bisa percaya dengan apa yang ia dengar. Perasaannya campur aduk antara lega, bahagia, dan harapan baru. Setelah menutup telepon, ia langsung menghubungi Reza untuk berbagi kabar baik itu. Reza terdengar sangat senang dan mengajaknya keluar untuk merayakan. Malam itu, mereka pergi ke sebuah restoran kecil yang tenang, tempat favorit mereka untuk menikmati momen bersama. Reza tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Lia, aku tahu ini baru awal, tapi aku merasa ini adalah pertanda baik. Kamu semakin kuat, dan aku percaya bahwa semua cobaan ini membuatmu lebih tangguh." Lia tersenyum, merasakan kehangatan yang selalu Reza bawa ke dalam hidupnya. Namun di balik senyuman itu, Lia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Meski kondisinya membaik, ia tetap harus berhati-hati dalam menjalani hidup. Namun kali ini, ia merasa lebih siap menghadapi semua tantangan yang ada. Beberapa minggu berlalu, dan kesehatan Lia semakin stabil. Ia kembali aktif bekerja, bahkan mempertimbangkan untuk memulai bisnis kecil dari rumah. Dukungan dari Reza dan keluarganya membuat Lia semakin percaya diri. Setiap hari terasa seperti awal yang baru bagi Lia. Di sisi lain, kehidupan Andra justru semakin memburuk. Sejak ia meninggalkan kota, ia kesulitan mencari pekerjaan. Hubungan dengan Nina berakhir dengan kekecewaan, dan kini Andra merasa benar-benar sendirian. Penyesalan atas keputusannya untuk meninggalkan Lia semakin besar setiap harinya. Suatu hari, tanpa sepengetahuan Lia, Andra kembali ke kota. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil yang sepi, berusaha mencari cara untuk bangkit kembali. Namun setiap kali ia berusaha mencari pekerjaan, masa lalunya selalu menghantuinya. Reputasinya sebagai suami yang meninggalkan istrinya saat sakit telah menyebar luas.
Tidak ada yang mau mempercayainya lagi. Dalam keputusasaan, Andra mencoba menghubungi Lia lagi. Kali ini bukan untuk meminta rujuk, melainkan untuk meminta bantuan. Ia berharap Lia bisa memberinya jalan keluar dari keterpurukan ini. Namun Lia sudah memutuskan bahwa masa lalunya dengan Andra adalah lembaran yang tertutup rapat. Ketika Andra menelepon, Lia melihat nama Andra muncul di layar ponselnya. Sesaat ia ragu untuk menjawab, tapi akhirnya ia menekan tombol angkat. Suara Andra terdengar berat di ujung telepon, penuh dengan rasa bersalah. "Lia, aku tahu aku tidak berhak untuk meminta apapun lagi darimu. Tapi aku benar-benar kesulitan sekarang. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Tolong, bisakah kita bicara?" Suara Andra terdengar putus asa. Lia menarik napas panjang. "Andra, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa terus-menerus terlibat dalam hidupmu lagi. Kamu harus mencari jalanmu sendiri, seperti aku yang juga berusaha menjalani hidupku." Andra terdiam lama di seberang sana. Lia tahu betapa sulitnya hidup Andra sekarang, tapi ia tidak bisa kembali ke masa lalu. "Aku harap kamu bisa menemukan jalanmu, Andra. Tapi aku sudah selesai dengan semua ini." Setelah menutup telepon, Lia merasa lebih tegas dalam keputusannya. Andra adalah bagian dari masa lalunya, dan Lia kini memiliki kehidupan yang baru, yang lebih baik dan penuh harapan. Tidak ada tempat lagi bagi Andra dalam kehidupannya. Lia melanjutkan hidupnya dengan lebih fokus pada kesehatan dan kebahagiaannya. Reza, yang selalu setia di sisinya, memberi dukungan tanpa henti. Pada akhirnya, Lia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang datang lebih dulu dalam hidupnya, tetapi tentang siapa yang tetap tinggal saat ia paling membutuhkannya. Dan Reza, dengan sabarnya, adalah orang itu. Bab selanjutnya menceritakan perjalanan hidup Lia yang semakin tenang setelah pertemuan terakhir dengan Andra. Meski ia sudah memaafkan Andra, Lia tak lagi membuka pintu untuknya. Fokus hidupnya kini adalah pada kesehatannya yang berangsur membaik dan perasaan bahagianya bersama Reza, pria yang selalu ada di sampingnya saat ia membutuhkan. Beberapa bulan berlalu sejak telepon terakhir dari Andra. Lia semakin mantap melanjutkan hidupnya. Usahanya yang baru dirintis di bidang desain interior rumah mulai menunjukkan hasil. Lia memiliki bakat di bidang seni, dan bisnisnya mulai diminati oleh banyak orang. Ia bekerja dari rumah, merancang dan mendesain rumah-rumah klien dengan semangat baru. Hal ini membuat Lia merasa lebih hidup dan produktif. Di saat yang bersamaan, hubungan Lia dengan Reza semakin erat. Reza bukan hanya sahabat setia, tetapi juga menjadi orang yang membuat Lia merasa dihargai dan dicintai dengan tulus. Meski tak ada desakan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, Lia tahu bahwa Reza adalah orang yang tepat baginya. Suatu malam, Reza mengajak Lia makan malam di restoran tempat mereka sering menghabiskan waktu. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Suasana romantis semakin terasa ketika Reza tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya dan menatap Lia dengan penuh cinta. "Lia," ujar Reza dengan suara lembut, "aku sudah lama mencintaimu, bahkan sejak sebelum kamu menyadarinya. Kamu adalah orang yang paling kuat dan penuh kasih sayang yang pernah kutemui. Aku tidak meminta jawabanmu sekarang, tapi aku ingin tahu, maukah kamu mempertimbangkan untuk menghabiskan sisa hidupmu bersamaku?" Lia terkejut, hatinya berdebar. Ia tak menyangka Reza akan mengajukan pertanyaan ini. Lia tahu betapa tulus cinta Reza, tetapi ia butuh waktu untuk memikirkannya. "Reza," Lia tersenyum lembut, "kamu tahu aku butuh waktu. Bukan karena aku ragu pada perasaanmu, tapi aku ingin memastikan aku siap untuk membuka babak baru dalam hidupku."
Reza tersenyum penuh pengertian. Aku tak akan pernah memaksamu. Lia, ambillah waktu yang kamu butuhkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, menunggumu kapanpun kamu siap. Beberapa hari setelah malam itu, Lia merenung. Ia tak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa Reza adalah sosok yang selama ini ia impikan. Setelah semua luka yang ia alami dari Andra, Reza hadir sebagai jawaban dari setiap doa yang ia panjatkan untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Meski keraguannya masih tersisa, Lia memutuskan bahwa ia tak boleh terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sudah saatnya membuka lembaran baru. Sementara itu, hidup Andra semakin terpuruk. Setelah hubungan dengan Nina Kandas, Andra terjebak dalam lingkaran kegagalan. Karirnya hancur, dan reputasinya sebagai pria yang meninggalkan istrinya dalam kondisi sakit membuat banyak orang menjauhinya. Kehidupan Andra terasa sunyi, seolah-olah ia telah kehilangan segalanya. Dalam keputusasaannya, Andra mencoba bangkit. Ia pindah ke kota lain dan memulai hidup baru dengan pekerjaan yang lebih sederhana. Meski jauh dari kata sukses seperti dulu, ia berusaha memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Penyesalan atas kesalahannya pada Lia terus menghantuinya, tetapi ia tahu bahwa semua itu adalah konsekuensi dari keputusannya sendiri. Suatu hari, saat tak sengaja melihat foto Lia di media sosial yang sedang bahagia dengan Reza, Andra sadar bahwa Lia telah melanjutkan hidupnya. Andra akhirnya menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan kesempatan terbesar dalam hidupnya. Tidak ada jalan kembali, dan satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah memperbaiki dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah lamaran Reza, Lia akhirnya siap memberikan jawabannya. Ia mengajak Reza berjalan-jalan di taman kota yang sepi, di bawah langit sore yang cerah. Reza terlihat tenang. Meski dari tatapan matanya, Lia tahu bahwa ia menunggu jawaban yang sangat penting. "Reza," kata Lia sambil menghentikan langkahnya dan menatap Reza dengan lembut. "Aku sudah memikirkan ini dengan baik. Aku tidak ingin menunda kebahagiaanku lagi. Jawabanku adalah, iya. Aku siap menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Reza terdiam sesaat, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lalu, senyum bahagia menyebar di wajahnya, dan tanpa berkata apa-apa, ia memeluk Lia dengan penuh cinta. Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan bagi mereka berdua. Beberapa bulan setelah itu, Lia dan Reza menikah dalam sebuah upacara sederhana namun penuh makna. Keluarga dan sahabat terdekat mereka hadir, merayakan kebahagiaan pasangan ini yang akhirnya menemukan cinta sejati mereka. Lia, yang dulu merasa hidupnya hancur karena penyakit dan pengkhianatan Andra, kini menemukan kebahagiaan sejati bersama Reza. Mereka memulai hidup baru sebagai pasangan suami istri, saling mendukung dalam suka dan duka. Meski penyakit lupus Lia masih ada, Reza selalu ada di sisinya, mendampinginya dengan penuh kasih sayang. Mereka tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi bersama-sama, mereka yakin bisa menghadapi segala tantangan. Dan Lia, yang dulu merasa tak berdaya, kini menjadi wanita kuat yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Ia menemukan kebahagiaan bukan dari siapa yang ia tinggalkan di masa lalu, tetapi dari siapa yang memilih untuk tetap tinggal di sisinya, meski dalam situasi tersulit sekalipun. Dengan akhir yang bahagia ini, Lia dan Reza membuktikan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesetiaan, pengertian, dan cinta yang tak pernah pudar. Mereka menjalani hidup baru mereka dengan penuh syukur, bahagia dengan segala yang mereka miliki. Tamat.